Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersuka cita sore hari ini. Kita boleh kembali bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di minggu terakhir di tahun 2024 kita percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan menyertai kita, amin. Sebab itu sore hari ini mari kita mau bawa pujian kita, syukur kita untuk Tuhan yang sudah menyertai kita, menjaga, memelihara kita sepanjang tahun ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk bawa pujian syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari tundukkan kepala kita mau berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Sampai detik ini Tuhan kami boleh mengalami, melihat, menyaksikan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Betapa luar biasanya Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh tidak terbatas kasih setia-Mu Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini Tuhan, ini setiap kami umat-Mu dengan penuh syukur kami datang. Kami rindu membawa syukur kami, rindu bawa sembah kami, rindu bawa pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Sebab itu Tuhan kami mau buka hati kami. Kami bebaskan roh kami untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu yang mencoba mengganggu ibadah kami sore hari ini, kami satukan hati, tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh-Mu saja yang ada di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau saja yang dipuji, ditinggikan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati, kami siap menyembah-Mu dalam nama Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan bersama saya katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau pelihara kami. Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Dari awal naikkan pujian ini katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
Sungguh kebaikan-Mu tidak dapat kami ukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih lagi katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu sungguh tak terbatas Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Rabba syarala katala ya lama ya lama. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Haleluya. Ya lama ya lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takaralaba ya lama ya lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2024 Tuhan. Bahkan di minggu terakhir ini Tuhan, di tahun 2024. Kalau kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus, kami boleh bersekutu. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di tahun 2024.
Ada sukacita, ada duka cita, ada tawa, ada air mata. Tapi kami percaya Tuhan, dalam setiap musim hidup kami, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, izinkan kami boleh ada, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara ambil waktu sejenak. Kita ingat kembali kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini. Kita mau berkata, Tuhan Engkau baik. Engkau baik Tuhan, bahkan Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau anugerahkan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan di saat titik terendah kami, Engkau ada Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur untuk setiap apapun yang sudah Tuhan buat. Bahkan bersyukur untuk setiap doa-doa yang belum Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Bahkan Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala yang kami perlukan Tuhan Engkau sediakan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, mari bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau selalu tepat waktu menolong setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya la la ba ya la ba ya la la ba la ba ya la 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 la. Hira la 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 ba ya la la ba ya la la ma la la ma la la ma la la. Ya la 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 ba ya la la ma la la ba ya la la ma 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 la la. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Selama-lamanya kasih setiamu tak pernah berubah Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu, memuja-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi-Mu-lah segala pujian kami Tuhan. Bagi-Mu-lah segala hormat, kemuliaan, kejagaan.
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu segala pujian Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selamanya, selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Bagimu-lah segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan selama-lamanya Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami memuji-memuja Engkau Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau lebih lagi. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita amin. Saudara bersuka cita amin. Haleluya, saya percaya semua kita bersuka cita sebab kita melihat, mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya, saudara boleh kasih salam samping kanan kirimu, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, hatiku percaya. Yes, Kaulah menara dan kota perlindungan. Lagi katakan Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah
Sekalipun bumi bergoncang, gunung boleh pindah, kata pujian tadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan berikan kita kekuatan untuk melewati hari-hari, menjadikan kita lebih pemenang, amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, sebab iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Amin. Sorakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Yes, kita lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama kita mau katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, sebab iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang lagi. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, kami bersuka cita. Sebab Engkau Tuhan sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati.
siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sampai detik ini Tuhan kami boleh mengalami kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan dengan iman kami mau katakan terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Makasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita berdiri. Dari awal kita naikkan pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu tetap Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan. Mari dengan imanmu katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Bahkan sampai selama-lamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan.
Kami sudah memuliakan namamu karena memang Tuhan Yesus layak kami muliakan. Dan tiba saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tolong lidah mulut hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ya dan amin bisa membangun kerohanian iman kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa. Pertumbuhan rohani kami. Kami berbuah di dalam kasih karunia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Selamat sore. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Ya, how are you today? Ya apa kabar rek? Punapi gatre. Ya, saya harap semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya dengar Pak Gem sakit tapi sudah ada di sini, berarti beliau sehat. Amin. Ya, saya selalu Pak Gem ya. Nah, bagi yang belum kenal saya, nama saya Pendeta Agus Sulistijono. Ya. Tapi jangan dipanggil Pak Jono, panggil saja Pak Agus. Ya, saya dari Gereja Sidang Jemaat Allah El Roy Negara. Terima kasih buat Pak Gem, Pak Gembala yang sudah mempersilahkan saya untuk berdiri sekali lagi, diberi kehormatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Mari kita akan baca pelan-pelan saja. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara-saudara, hari ini tanggal 29 Desember. 2 atau 3 hari lagi, tepatnya 2 hari lagi karena besok 30, hari Selasa 31, kita akan meninggalkan tahun 2024. Dan akan masuk ke dalam satu fenomena baru, yaitu tahun 2025. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 karena memang saya bukan peramal. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang meramal akan terjadi ini, akan terjadi itu, ya itu tidak usah dihiraukan. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang berada dalam kesulitan menginginkan orang lain itu berbelas kasihan untuk menolongnya. Setiap orang.
Siapapun orang yang mengalami kesulitan, ya, seringkali menginginkan orang lain menolong. Ya. Atau menginginkan orang lain berbelas kasihan untuk menolongnya. Dan sangat ironis jika kita mengharapkan belas kasihan pada orang yang sebenarnya bisa menolong, tetapi kenyataannya tidak bisa menolong kita. Jadi kita ini kecewa. Itulah pengharapan kepada manusia, Bapak Saudara. Dan seringkali pengharapan kepada manusia mengecewakan kita. Saya tidak tahu berapa banyak Bapak Ibu Saudara dikecewakan oleh manusia karena PHP. Karena janji-janji palsu. Karena sesuatu yang mungkin Bapak Ibu dijanjikan sesuatu untuk dikasih tapi tidak jadi dikasih. Coba Ibu menjadi kecewa. Nah, belas kasihan. Belas artinya perasaan iba atau sedih karena melihat penderitaan orang lain. Kasihan artinya perasaan tidak tega atau tidak rela orang lain menderita. Jadi belas kasihan tidak bisa dipisah. Harus menjadi satu antara belas dan kasihan karena ada perasaan di sana tentang sesuatu yang harus ditolong, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat, ya, ternyata ketika kita melihat ayat-ayat ini, Tuhan telah menyediakan yang namanya sarana belas kasihan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ya. Dan di sana ada 5 serambinya. Yohanes pasal 5 ayat 2 yang baru saja kita baca. Dan kolam Bethesda dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Aram adalah Betesidata. Dalam Alkitab, kata Bet, Bapak Ibu Saudara, yang berarti adalah rumah atau tempat. Ya, ada banyak Alkitab menulis kata Bet. Di sana ada Bethlehem. Yang beberapa tanggal 25 lalu sering kita dengar kata Bethlehem. Yaitu rumah roti sebenarnya. Kemudian ada Betsaida, rumah ikan. Kalau Bapak Ibu baca salah satu ayat di salah satu firman Tuhan, di sana ada kata Betsaida. Kemudian ada Betania. Ya. Yang artinya rumah persinggahan. Ya. Ada juga Betfage yang artinya rumah buah ara. Ada juga Betel yang artinya rumah Tuhan. Jadi Bet itu artinya rumah. Bapak Ibu Saudara, di sana ada kolam, ya, dikatakan yang namanya Bethesda. Jadi satu tempat dan di sana dikatakan ada sejumlah besar orang sakit dan tidak disebutkan jumlahnya. Tapi sejumlah besar orang sakit berarti ada banyak orang sakit di sana. Tidak hanya lumpuh, ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang, ada orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam, Bapak Ibu Saudara. Dalam penggalian arkeologi, kolam itu ditemukan di barat laut Yerusalem. Luas kolam itu ternyata diketemukan 5.000 meter persegi. Waduh, luas sekali ternyata, 5.000 meter persegi. Ada 4 serambi yang cukup besar dan serambi kelima sangat kecil yang berukuran 0,5 meter. Ini menurut ahli arkeologi yang menemukan kolam Bethesda itu. Dan tempat yang sempit inilah yang kemungkinan ditempati oleh orang-orang lumpuh. Salah satunya orang lumpuh yang sudah 38 tahun dia ada di sana. Saudara bisa membayangkan luas kolam yang 5.000 meter persegi. Ya, kemudian di sana ada banyak orang sakit, tidak hanya orang buta, orang lumpuh, orang timpang dan lain sebagainya. Nah, fasilitas dan potensi yang ada di sekitar kita merupakan sarana Tuhan sebenarnya untuk memelihara kita. Ya. Potensi alam semesta, akal manusia serta sesama manusia dan fasilitas yang ada berguna untuk memberi kesejahteraan kepada kita. Kalau kita menggali sesuatu yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Saya ada
teman, seorang pendeta di Jawa Tengah dari Gereja Sidang Jemaat Allah juga, Bapak Saudara. Dia merintis sebuah gereja yang letaknya di pinggir sungai Bengawan Solo, Bapak Saudara. Jadi pada waktu itu dia hanya membangun sebuah gubuk kecil untuk tempat ibadah. Tidak ada jemaat satupun waktu dia merintis. Kemudian dia injili orang-orang di sekitar sana satu-satu mulai percaya Yesus dan bertobat. Potensi yang ada, apa yang dia lakukan Bapak Saudara? Karena dia tidak punya kamar mandi, setiap hari pagi dan sore dia mandinya di sungai Bengawan Solo. Dan setiap pagi ketika dia mandi, dia pasti bawa satu batu untuk dibawa pulang. Dan itu terus menerus setiap hari. Berarti satu hari dia bawa 2 batu. Ya, dan terus menerus, 1 hari 2, berarti 1 bulan dia bawa 60 batu. Tidak perlu beli truk atau batu dalam truk. Dia cukup ambil dari sungai itu satu-satu. Kalau kuat dia bawa yang besar. Kalau enggak kuat dia bawa yang kecil. Setiap hari. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia bangun sebuah gereja yang sekelilingnya dari batu Bengawan Solo. Saudara-saudara, dia bangun. Dia tidak pakai batako, dia tidak pakai bata merah, ya, dia tumpuk itu batu sungai itu. Dia tumpuk keliling dan jadilah gereja yang sangat kuat. Potensi alam. Dia tidak memerlukan bantuan sponsor untuk membangun gereja. Dia berpikir potensi alam bisa membuat dia bisa membangun sebuah gereja dari batu. Walaupun atapnya tetap dari genteng, dari kayu, tetapi temboknya dari batu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, fasilitas dan potensi yang ada di sekitar kita merupakan sarana Tuhan untuk memelihara kita. Waktu saya merintis sebuah gereja, 13 Juli 1997, saya masuk di Kota Negara. Kebetulan karena saya suka ternak ayam, saya suka ternak burung. Jadi potensi yang ada saya manfaatkan untuk membiayai pelayanan kami. Tidak ada sponsor sana sini, kami membiayai diri kami sendiri. Ya. Jadi kami jualan burung. Kami berternak burung kenari, berternak burung lobet untuk kami jual, untuk menghidupi pelayanan. Dan itu potensi yang ada. Kenapa saya harus malu? Ya, karena saya tidak akan pernah berharap kepada manusia. Yang saya harapkan hanya Tuhan yang mengutus. Kekurangan, ya pasti. Kelaparan, ya, saya pernah kelaparan. Tapi Tuhan yang saya sembah tidak sekali-kali meninggalkan saya. Sampai hari ini, saudara-saudara. 27 tahun saya pelayanan di Kota Negara. Saya masih ingat kebetulan beliau itu juga suka burung. Dulu di depan BCA beliau tinggal Pak Budi. Ya. Jadi Bapak Ibu, potensi yang ada. Jadi ucapkanlah syukur untuk semua prasarana dan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat satu proses kehidupan untuk lebih lanjut Bapak Saudara. Baik itu tempat tinggal, kendaraan, alat rumah tangga, keluarga, saudara, tetangga, gereja dan lain-lainnya, itu merupakan sarana yang sudah Tuhan siapkan sebenarnya untuk menolong kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kolam Bethesda adalah sarana untuk penyembuhan pada waktu itu. Ya. Tapi orang lumpuh itu tidak ada yang bisa menolong. Ketika terjadi goncangan, sudah kasep, orang duluan masuk ke kolam itu. Sehingga dia kasep, terlambat untuk masuk ke kolam itu karena dia lumpuh. Apalagi sudah 38 tahun. Jadi segala macam prasarana yang ada, fasilitas yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu tempat tinggal, kendaraan, alat rumah tangga, keluarga dan lain sebagainya, merupakan sarana yang sebenarnya kalau kita gali sarana dan prasarana itu untuk menghidupi kehidupan kita. Saudara, seperti kolam Bethesda itu.
Itulah yang namanya bahwa Tuhan menyediakan sarana belas kasihan. Yang kedua, Tuhan sumber belas kasihan itu. Kalau tadi ada sarana, dan yang kedua Tuhan sumber belas kasihan itu ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yohanes 5 ayat 6. Yesus melihat ada orang berbaring di situ. Yesus tahu karena memang Yesus Tuhan Maha Tahu, ya. Dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu. Dan dari ayat tersebut terkandung makna bahwa kolam Bethesda itu berbelas kasihan kepada banyak orang sakit. Tetapi telah gagal menunjukkan belas kasihannya kepada si lumpuh itu. Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang sudah disembuhkan lewat kolam Bethesda ketika air bergoncang dan malaikat Tuhan turun. Tetapi bagi si lumpuh tidak berlaku karena kolam Bethesda tidak berlaku bagi si lumpuh ini untuk diberi belas kasihan. 38 tahun ia tetap berbaring di situ. Dan kolam Bethesda adalah sarana belas kasihan, sedangkan Yesus adalah sumber belas kasihan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahun 2024 belum mengenal sumber dari belas kasihan, sekarang mulai saya kenalkan bahwa Yesus adalah sumber belas kasihan Bapak Ibu Saudara. Di tahun 2025, apapun yang Bapak Ibu usahakan, percayalah bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus sumber belas kasihan itu. Kenapa? Karena Yesus Maha Tahu, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu, dia Maha Tahu. Ya, jika rata-rata umur manusia 70 tahun, lebih dari separuh hidup si lumpuh itu adalah kisah kegagalan ketika dia harus masuk ke kolam itu, Bapak Saudara. Separuh lebih kalau umur manusia 70 tahun. Dia ada di situ 38 tahun, berarti dia telah gagal mengalami belas kasihan. Untungnya dia ketemu dengan sumber belas kasihan itu. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak masuk di kolam itu? Saya tidak ada yang bisa menolong saya. Saudara-saudara, ketika manusia tidak bisa menolong Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang sumber belas kasihan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Kegagalan tahun 2024, hilangkanlah itu. Usaha Bapak Ibu Saudara yang mungkin menurut Bapak Ibu Saudara telah gagal, tinggalkanlah kegagalan itu. Seperti orang lumpuh itu yang menemukan sumber belas kasihan karena Tuhan Maha Tahu. Mungkin dia sudah putus asa, mungkin dia sudah menderita, tidak memiliki masa depan lagi. Saudara-saudara, 38 tahun sakit. Dan di situ saja tidak ada yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa? Karena mungkin orang yang di sekitar orang lumpuh itu pun sama-sama gelem, sama-sama sakit, sama-sama buta, sama-sama lumpuh, sama-sama timpang. Bagaimana orang timpang menolong orang timpang, bagaimana orang lumpuh bisa menolong orang lumpuh? Tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara, selama 38 tahun. Saya merenungkan orang yang lumpuh selama 38 tahun ini. Saya bisa merenungkan bagaimana penderitaannya dia, Bapak Saudara. Bagaimana mungkin dia merasa putus asa. Sebenarnya mungkin dia bilang, sudahlah saya mati saja karena tidak ada yang bisa menolong saya. Tapi Tuhan Yesus yang Maha Tahu itu, dia kenal dengan Tuhan Yesus yang Maha Tahu itu karena Yesus Maha Tahu. Dia mengetahui bahwa Tuhan sumber belas kasihan. Yang kedua, Yesus Maha Kuasa. Kalau Yesus Maha Tahu, ternyata Yesus bagi orang lumpuh itu Maha Kuasa. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dia menyediakan sarana
kolam belas kasihan, tetapi dia juga sumber belas kasihan itu, Bapak Saudara. Dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan, dan kisah bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh banyak terjadi ditulis di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti di rumah bisa baca Matius 4 ayat 24, Matius 8 ayat 6 sampai 13, Matius 9 ayat 2, bahkan dia mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Matius pasal 9 ayat 35, Lukas 7 ayat 21. Kuasa kesembuhannya ditawarkan secara pribadi kepada si lumpuh, maukah engkau sembuh? Tapi apa jawaban si lumpuh, Bapak Ibu Saudara? Ketika Yesus melihat orang berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Sebenarnya gampang orang lumpuh itu bisa menjawab, mau Tuhan, aku mau sembuh. Tapi dia malah berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku di dalam kolam itu apabila airnya mulai tergoncang. Pertanyaan dengan jawabannya sepertinya berseberangan, nyaplir. Sebenarnya ketika Yesus, maukah engkau sembuh? Jawabannya mau. Tetapi kenapa orang lumpuh itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang lumpuh itu masih berharap kepada manusia. Dia masih berharap bahwa ada orang yang membantu dia menyemplungkan dia ke kolam Bethesda itu. Orang lain sudah turun mendahului aku. Inilah egoisme seseorang, Bapak Saudara. Egoisme, individualisme terjadi pada saat itu. Dia tidak peduli orang lain, yang penting aku. Yang penting aku. Dan egoisme, individualisme seringkali terjadi di dunia sekuler. Individualisme, ya, egoisme sering terjadi karena tidak mau ada belas kasihan kepada orang. Nah, saudara-saudara, sekarang ini ada banyak konten. Ada banyak konten bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara buka YouTube, ada banyak orang yang mempunyai rezeki, mempunyai uang, dia berbelas kasihan kepada banyak orang. Terutama tukang-tukang ojek. Ada konten di Manado yang mana dia datangi tukang ojek itu, kemudian, Pak, ada rezeki dari Tuhan, ada berkat dari Tuhan, Bapak mau belanja sembako dalam hitungan 2 menit. Akhirnya dia diajak ke salah satu market atau Indomaret atau Alfamart terdekat di situ dan dihitung pakai timer. Dalam waktu 2 menit Bapak silakan ambil. Iya. Bapak yang tukang ojek atau ibu yang tukang ojek itu sangat senang. Iya. Kebutuhan apa yang terpenting? Beras, ambil. Minyak, ambil. Bapak Saudara. Iya. Kalau Bapak Ibu ketiban rezeki itu pasti senang ya. Suatu ketika Bapak Ibu didatangi orang yang murah rezekinya itu, Bapak mau ke Indomaret belanja, senang sekali. Kalau saya juga senang Bapak Ibu ditawarin seperti itu ya. Jadi saya akan pakai kedua tangan saya untuk memborong itu beras, saya geret, masukin ranjang. Mungkin Indomaret itu akan habis dalam waktu 2 menit Bapak Ibu Saudara. Nah, Yesus Maha Kuasa, maukah engkau sembuh? Dan orang itu ternyata memulai menjawab bukan dengan jawaban pertanyaan Yesus, tapi karena dia mungkin ya menginginkan orang lain itu untuk mengangkat dia. Kemudian di ayat yang 8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara-saudara, Yesus juga Maha Kasih. Selain Yesus Maha Tahu, Yesus Maha Kuasa, Yesus Maha Kasih, dikatakan kata Yesus kepadanya, bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kolam Bethesda sebagai kolam belas kasihan mampu memberikan pertolongan bagi orang lain. Tetapi bagi si lumpuh, kolam tersebut justru membuat kecewa, frustasi, putus asa. 38 tahun ia berada di pinggir jalan, tidak ada yang bisa menolong, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus yang maha kasih itu datang. Yesuslah yang menyembuhkan orang lumpuh itu tanpa harus dimasukkan ke dalam kolam Bethesda. Cukup Yesus berkata, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus sudah maha tahu, Yesus maha kuasa, Yesus maha kasih, apa yang perlu kita khawatirkan di tahun 2025? Kalau kita sudah tahu Yesus maha tahu, Yesus maha kuasa, Yesus maha kasih, apa yang perlu kita ragukan lagi ketika kita mengiring Yesus di tahun 2025 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Dan sudah ada pernyataan dari Menteri Keuangan bahwa mulai 1 Januari pajak naik dari 11% menjadi 12%. Ya, pajak-pajak seperti bawang merah, lombok dan lain sebagainya yang bahan-bahan pokok itu akan naik pajaknya, Bapak Saudara. Dan dari pakar ekonomi akan mempengaruhi, ya, akan mempengaruhi ekonomi bangsa Indonesia. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi bagi bangsa kita yang sekarang dipimpin presiden yang baru. Kita tidak tahu, tapi percayalah bahwa Yesus maha tahu, Yesus maha kuasa dan Yesus maha kasih yang akan menuntun kehidupan kita. Jika prasarana dan fasilitas saudara kandung, tetangga, sahabat, tidak ada yang mampu menolong masalah kita. Orang tua pun tidak mampu menolong masalah kita. Masih ada Yesus yang sanggup menolong masalah Anda dan masalah saya. Kita yang ada di tempat ini, kita perlu beriman Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu lagi mengharapkan belas kasihan kepada manusia. Kita tidak perlu lagi berharap kepada manusia. Ya. Mulai sekarang kita berharap bahwa kepada Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang maha kasih. Sehingga ketika kita memerlukan pertolongan, kita bisa mengangkat tangan kita dan katakan, Tuhan, tolonglah saya. Dan seringkali itu saya lakukan di dalam setiap pelayanan, Bapak Saudara. Ketika saya sudah mentok di dalam satu persoalan yang mungkin menurut saya tidak bisa saya pecahkan, saya hanya bisa mengangkat tangan, Tuhan, tolong saya. Dan Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha belas kasihan itu pasti akan menolong hambanya. Karena saya hanya berharap kepada Yesus yang maha tahu, Yesus yang maha kuasa, dan Yesus yang sumber belas kasihan itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan pernah takut menghadapi tahun yang akan datang. Saya tidak pernah takut. Ya, karena saya tahu bahwa Allah yang saya sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha tahu, maha kuasa, dan sumber belas kasihan. Dan tidak mungkin dia menelantarkan hambanya. Saudara-saudara, tidak mungkin. Ya. Setiap orang pasti punya persoalan. Ya. Bapak Ibu, jemaat punya persoalan. Saya pendeta, saya punya satu jemaat, satu persoalan. 50 jemaat, 50 persoalan. Iya Bapak Ibu Saudara. Saya punya teman Bapak Ibu Saudara. Saya baru tahu di Bali ini, karena mungkin di dalam pelayanannya kurang bisa menerima kenyataan. Akhirnya berpikir dalam pelayanan, saya baru dengar dia stroke Bapak, sudah 1 minggu ini dia stroke. Teman pelayanan di Bali. Kasihan Bapak Saudara. Kalau ada seorang pendeta yang frustasi
yang mulai putus asa dengan pelayanannya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita harus tahu sumber dari belas kasihan itu. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. 38 tahun tidak bisa berjalan. Tapi ketika Yesus berkata, bangkit, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mulai saat itu tidak perlu nyemplung ke kolam. Orang itu sudah berjalan Bapak Saudara. Dan ini kuasa Yesus yang sangat luar biasa. Yang dibuktikan dengan mujizat. Walaupun pada hari itu, pada hari Sabat. Yang kadangkala murid-murid orang-orang Farisi tidak mengerti. Ya. Kadangkala Yesus diprotes karena hari Sabat menyembuhkan orang sakit. Ya. Tapi Yesus tidak peduli. Orang lumpuh membutuhkan mujizat pada saat yang tepat. Dan Yesus datang dan mengatakan engkau sembuh. Dan sebenarnya bisa dijawab dengan satu kata, saya mau. Tapi orang lumpuh itu malah berkata yang lain-lain karena mungkin dia sudah kecewa dengan banyak orang. Saudara-saudara, orang lumpuh itu gagal mengandalkan sarana. Orang lumpuh itu gagal mengandalkan manusia. Karena memang manusia tidak bisa diharapkan Bapak Ibu Saudara. Manusia tidak bisa diharapkan. Apa yang bisa diharapkan manusia Bapak Saudara? Tidak ada. Kekayaan sebentar lagi akan musnah kalau Tuhan mau ambil semua kekayaan itu. Ya. Pikiran, ya, sebentar lagi pikiran akan hilang. Semua yang ada pada kita sebentar lagi mungkin kalau Tuhan mau Tuhan bisa ambil. Tapi ketika orang mengandalkan Tuhan, inilah kuncinya Bapak Ibu Saudara. Orang lumpuh itu akhirnya berhasil karena mengandalkan iman. Dalam mujizat orang lumpuh disembuhkan ini mengandung 3 aspek. Iman, ketaatan, dan kesaksian. Iman bahwa Tuhan berkuasa memberikan kesembuhan. Ketaatan karena orang lumpuh tersebut harus bangun, mengangkat tikar dan berjalan. Bisa saja dia tidak taat. Dan mengatakan mana mungkin Tuhan. Ya, saya sudah 38 tahun. Berbaring di sini, tidak ada orang menolongku. Sekarang engkau berkata bangkit. Angkatlah tilammu, berjalanlah, mana mungkin. Mungkin orang lumpuh itu akan bernyanyi seperti itu. Tapi orang lumpuh itu taat. Dia segera mengangkat tikarnya, dia mengangkat tilamnya, dan dia berjalan. Itulah ketaatan Bapak Saudara. Ketaatan. Keberhasilan seseorang dimulai dari ketaatan. Bapak Saudara. Taat kepada siapa saja. Pemimpin, taat kepada pemerintah, taat kepada siapa saja. Apalagi taat kepada Tuhan. 13 Juli 1997, ketika Tuhan menyuruh saya, Agus, kamu ke negara. Saya bisa saja mengatakan, ke negara Tuhan, saya tidak punya teman, tidak punya saudara, belum ada jemaat, saya masih kos di tempatnya Pak Rudus yang sekarang dipakai Alfamart di Jalan Sudirman. Saya kos di sana 1 bulan 35.000. Kamar mandinya di luar. Ya, saya tidak punya siapa-siapa pada tahun itu. Tetapi saya bilang, siap Tuhan. Saya siap memandatkan amanat. Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang saya taat. Dan ketaatan itu membuahkan hasil. Iman, ketaatan, kesaksian. Karena orang lumpuh tersebut harus bangun, mengangkat tikar dan berjalan. Kesaksian setelah sembuh, ia lalu menceritakan kepada orang lain bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Yohanes 5 ayat 15. Saudara-saudara, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ini kesaksian. Iya. Ketika orang lumpuh itu sembuh, dia tidak pendam sendirian. Dia tidak sembunyikan kesembuhan itu, dia cerita kepada banyak orang. Iya. Mungkin bukan kelumpuhan fisik yang kita hadapi,
Mungkin kelumpuhan iman, kelumpuhan kasih, kelumpuhan ekonomi, atau kelumpuhan yang lainnya. Pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Saudara, kelumpuhan tidak harus kelumpuhan fisik. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami yang namanya kelumpuhan ekonomi. Sedang mengalami yang namanya kelumpuhan emosi. Iya, kelumpuhan emosional kita. Tuhan Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Imani dan taatilah firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita nanti malam tahun baru, kemudian di tahun menjelang jam 00, tiup trompet, mau nyalain kembang api, ya mau bakar ikan, boleh saja. Yang penting jangan bakar gereja. Ya. Di tahun 2025 di jam 00 itu, imani tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jadi ketika kita menginjakkan tahun 2025 Bapak Saudara, kita dengan santai mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita melangkah di tahun 2025 ini dengan iman, ketaatan, dan kasih kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan sumber belas kasihan itu. Masalah hidup bagaikan kelumpuhan. Kita memerlukan orang lain bagai kolam berbelas kasihan. Namun kita kecewa karena semua orang di dunia ini juga sedang mencari belas kasihan. Sehingga mereka kurang peduli, krisis kasih, serta tidak berbelas kasihan kepada sesamanya. Akhirnya kita disadarkan bahwa Yesus adalah sumber belas kasihan yang sanggup menolong setiap masalah yang kita hadapi, Bapak Saudara. Dan kita siap menerima. Kalau kita taat, kita setia sampai mati, kita siap menerima yang namanya mahkota kehidupan. Dan Tuhan sudah siapkan itu. Kapan kita mati? I don't know, saya tidak tahu. Kapan saya mati? Bapak Ibu tahu? Tidak tahu. Mungkin sore ini saya terakhir berdiri di sini. Jangan nangis Bu Gita. Ya, mungkin besok saya sudah meninggal, Bapak Ibu mendengar dari WA, telah meninggal dunia dengan tenang Pendeta Agus Sulistiono. Tidak ada yang tahu Bapak Saudara. Tapi saya sudah siap, kapanpun saya dijemput sama Tuhan, saya sudah siap. Kapanpun, saya tidak takut mati. Karena mati bagi saya adalah awal kehidupan. Dan saya akan menempati rumah baru saya yang ada kolam renangnya di surga. Walaupun rumah saya di sini tidak ada kolam renangnya. Dan saya sudah order, saya sudah pesan rumah Bapak Saudara. Bapak Ibu sudah pesan rumah belum? Kalau belum hubungi kontraktor Agus Sulistiono. Rumah Pondok Surga Indah. Bapak Saudara, pesan dulu Bapak Saudara sebelum kehabisan. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan hari ini. Kita renungkan, kemudian kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Oh ya benar juga. Ternyata Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha tahu, maha kuasa, sumber belas kasihan. Dan di tahun 2025 saya memantapkan kaki saya, melangkahkan kaki saya dengan iman bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudara. Mari pemain musik dan song leader singer akan maju ke depan. Kita nyanyi lagu Terhubung bisa? Iya, oke. Terhubung. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.
melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di firman-Mu, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sementara pemain keyboard menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman yang baru saja kita dengar. Bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah sumber belas kasihan. 38 tahun orang lumpuh itu akhirnya bertemu dengan Tuhan yang tepat. Dan dia bisa disembuhkan, dia juga bisa diselamatkan oleh karena belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus. Sementara tidak ada orang yang menolong dia, sementara tidak ada teman yang menolong dia, tidak ada yang tetangga yang menolong dia. Tapi Tuhan Yesus Maha tahu, Dia akan menolong Bapak Ibu Saudara. Ketika semua orang tidak mau menolong, ketika tetangga tidak mau menolong, bahkan saudara sekalipun tidak mau menolong, percayalah bahwa Yesus akan menolong kita semua. Ku terhubung denganmu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu,
karena Tuhan baik. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha tahu, Tuhan sumber belas kasihan. Kalau 38 tahun orang lumpuh itu Kau sembuhkan. Kami juga ingin Tuhan kesembuhan rohani kami, kesembuhan sakit penyakit kami, kesembuhan ekonomi kami, dan semua yang kami alami ketika kami mengalami kelumpuhan, Tuhan akan menyembuhkan kelumpuhan-kelumpuhan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terkhusus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Budi yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Tuhan tolong dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tanpa kecuali semua yang sakit pada malam hari ini Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai berkata-kata di dalam kehidupan pikiran dan hati kami. Ketika kami keluar dari ruangan ini, Roh-Mu senantiasa menyala-nyala di dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Waktu dan tempat terserah. Ya, puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Agus untuk penerangan firman Tuhan yang sudah memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh berbakti kepadamu. Dan teristimewa kami boleh menikmati berkat rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar kami, mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang menyediakan bagi kami sarana prasarana di sekeliling kami. Engkau penasehat yang ajaib bagi kami. Kami perlu hikmat-Mu Tuhan. Taruhkan hikmat-Mu atas setiap kami umat-Mu di tempat ini. Bagaimana kami memanage, mengelola, mendayagunakan setiap sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal yang Tuhan sediakan di sekeliling kami. Supaya menjadi kesejahteraan buat kami. Bahwa kami juga dalam ketaatan-Mu, dalam ketaatan kepada perintah-Mu, kepada firman-Mu Tuhan. Karena seperti Engkau berfirman, seperti aku tinggal di dalam Bapa, seperti aku tinggal di dalam kasih Bapa, demikian Engkau akan tinggal di dalam kasih-Ku. Apabila Engkau menuruti firman-Ku. Bahwa kami taat dalam firman-Mu Tuhan, supaya kami tinggal di dalam kasih-Mu senantiasa, Immanuel. Dan bahwa kami masuk di tahun 2025 dengan hati yang penuh ketenangan. Karena kami tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena kami tinggal di dalam kuasa Tuhan. Karena kami tinggal di dalam caranya Tuhan, rencananya Tuhan. Yang ajaib, yang supranatural bagi kami. Sehingga kami tenang memasuki 2025 karena kami tahu yang mustahil menjadi mungkin bagi kami dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Sulistiono yang sudah Engkau pakai untuk memberkati firman Tuhan bagi kami umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati kesehatan beliau, berkati pelayanannya lebih lagi, berkati penggembalaannya di GSJA Negara, lebih heran lagi Tuhan dalam nama Yesus. Segala apa yang menjadi kerinduan dan cita-citanya di tahun 2025, di dalam nama Yesus Roh Kudus jamah, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan ini kami umat-Mu Tuhan, sebentar kami akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Kami mau menabur
dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Dan kami percaya setiap tangan-tangan umat-Mu yang menabur, Tuhan pasti memberkati dan memperbesar kapasitas kami di tahun 2025. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, saya sampaikan beberapa pengumuman. Pertama-tama sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Agus, Tuhan berkati. Terima kasih juga buat Ibu Pendeta kita, kehadirannya, Tuhan berkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Kami bersukacita menyambut dan mengundang untuk hari-hari Minggu ke depan kembali beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Selamat datang juga buat jemaat yang dari luar kota, sekarang sudah kelihatan. Amanda, selamat datang. Yang lainnya saya tidak bisa sebut satu-satu. Kalau Amanda karena waktu doa malam didoakan ya jadi ingat. Baik, saya bacakan jadwal kegiatan gereja sepekan. Hari Rabu biasanya family altar, karena bertepatan tanggal 1 tahun baru, jadi diadakan ibadah tahun baru hari Rabu jam 6 sore di tempat ini. Sekali lagi hari Rabu tanggal 1 Januari jam 6 sore ibadah tahun baru di tempat ini. Kemudian hari Jumat doa malam jam 7:30 seperti biasa. Hari Sabtu jam 7 latihan musik di tempat ini. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya Minggu pertama disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu saudara, mari saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan imanmu katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan dan pujian pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada saat malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu. Tuhan, ini kami tilik dari ketinggian-Mu. Adakah ketulusan hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau? Dan istimewa, adakah kesungguhan hati kami untuk mendengar firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Agus. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkati beliau, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati segala rencananya.
dan Kau senantiasa menyertai hingga pada sampai kesudahannya. Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat malam hari ini menyatakan bahwa kami tidak akan takut untuk melangkah, karena di hati kami ada Engkau. Ada sumber kuasa dalam kehidupan kami oleh karena Roh. Ada iman dari Engkau di dalam hati kami. Dan ada sumber kasih daripada-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, orang di luar sana boleh mengatakan kehidupan yang akan datang lebih sukar, banyak problema, tetapi kami masih mempunyai Engkau ya Tuhan. Kami masih mempunyai Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang senantiasa memberi kemenangan buat kami, yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Itulah sebabnya Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Sulistiono yang sudah menyampaikannya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat kota di mana kami berada. Kami mengucap syukur jikalau kami sudah menyelesaikan pesta demokrasi pilkada. Dan kami yakin dan percaya bahwa pribadi yang terbaik buat pemimpin kota Jembrana ini. Oleh sebabnya Tuhan, kami berdoa buat bupati terpilih kami, wakil bupati terpilih kami. Engkau berkati beliau Tuhan. Engkau sertai beliau hingga segala rencana kerja untuk memajukan kota Jembrana ini boleh berhasil. Begitu pula kami berdoa buat seluruh pemerintah kota Kabupaten Jembrana, dari yang tinggi sampai yang terendah sekalipun kami serahkan di tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian kota kami, untuk keamanan kota kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Engkau berkati hingga kami boleh menjadi bangsa yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang, diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan, diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha rumah makanmu, budidaya tambakmu. Saudaraku, sekali-kali engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali.
Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.